Hadir. Gelak tadi Bu. Kita mau kenapa tadi Bu? Saya Pustiarani Mahmud. Demam ya Bu. Kalian menjenguk? Jauh. Pulang kampung ya Bu. Oh. Jauh kali kampungnya, Surabaya. Jangan lupa tanya gimana keadaannya Ya sekarang. Bu. Baik Bu. Dinda Apriliana, hadir Bu. Isna Tasmia, hadir Bu. Saputra, Tahu Adi. Siap, selalu datang hadir Bu. Biasanya selalu datang itu yang sering datang. Oh. Oke, selain lagi nama yang sudah dipanggil, adakah yang tidak datang? Ada Bu. Siapa? Rizka Hairil Munadi. Kenapa dia? Demam tinggi Bu. Jadi dibawa ke rumah sakit. Ya Bu, dengan dulu juga. Sering kalian temani itu. Ya Bu. Baik. Sebelum kita mulai belajar ini, Ibu ingin tanya, apa kalian pernah melihat sesuatu benda, tempat, pemandangan, atau suasana yang menarik perhatian kalian sehingga kalian ingin menceritakan hal tersebut pada orang lain? Ada Bu, Ada apakah itu? gunung Bu. Bisa kau menjelaskan pada teman-temanmu? Gunung adalah sebuah pelarian seseorang ketika pikirannya sudah tidak terkondisikan lagi. Jadi selain dari Saputra, Ada Bu. silakan. Pernah melihat meja. Meja adalah alat yang digunakan untuk menulis. Dia terdiri dari ada 4 kaki, ada 2 kaki, lebarnya ada 10 meter, ada yang 10 cm. Itu Nah, seperti yang dijelaskan oleh Saputra dan Farid Hadika, hal tersebut merupakan salah satu ciri dari tes deskripsi, yaitu menggambarkan objek. Maka materi kita hari ini adalah tes deskripsi. Nah, pengertian tes deskripsi. Tes deskripsi adalah tes yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek secara sangat rinci sehingga membaca seolah-olah dibuat melihat langsung objek yang digambarkannya. Penulis dalam menulis tes deskripsi menggunakan alat panca indera seperti mendengar, melihat, dan lain sebagainya sehingga pembaca dapat memahami atau mengetahui objek yang digambarkan oleh penulis berdasarkan pengalaman penulis walaupun pembaca tidak melihat langsung objek tersebut. Tujuan utama dari tes deskripsi adalah menggambarkan suatu objek sehingga pembaca dapat mengetahui objek yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Baik, selanjutnya adalah contoh dari tes deskripsi. Siapa yang minat untuk membaca? baru Silakan. Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih adalah sebuah pantai yang terletak di ujung kota, terkenal dengan hamparan pasirnya yang lembut serta berwarna putih bersih. Air lautnya jernih, memantulkan cahaya matahari hingga tampak kebiruan. Deretan pohon kelapa yang tumbuh di sepanjang tepi pantai memberikan suasana sejuk dan menyenangkan. Saat sore hari, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari yang terbenam yang indah dengan langit yang berubah menjadi jingga masa dulu. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya. Baik, dalam tes di depan itu mengandung dari 3 struktur tes deskripsi, yaitu identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan atau penutup. Kita akan bahas secara lebih rinci ya. Oke, selanjutnya tes deskripsi seperti yang sebelumnya. Pertama, identifikasi berisi pengenalan terhadap objek yang ingin disampaikan atau dijelaskan oleh penulis sehingga pembaca dapat mengetahui bahwa objek yang digambarkan atau yang ingin dideskripsikan oleh penulis. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian inti dari tes deskripsi. Dan deskripsi ini mengandung deskripsi perincian terhadap struktur, tekstur, suasana, bentuk, ukuran, jenis, dan lain sebagainya sehingga pembaca dapat mengetahui secara lebih rinci objek tersebut secara psikologi maupun secara fisik tergantung dari objek apa yang ingin dijelaskan oleh penulis.
Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan bisa berarti pernyataan ulang atau ringkasan dari sebelumnya telah dijelaskan atau berisi pesan terhadap objek tersebut yang ingin disampaikan oleh penulis. Baik, selanjutnya ciri-ciri tes deskripsi. Sebenarnya ciri-cirinya memiliki beberapa jenis. Cuma itu hanya kami bahas menjadi 4 saja. Pertama, berisi gambaran suatu objek. Jadi dalam tes deskripsi itu menggambarkan suatu objek, entah itu bangku, meja, pulpen, pemandangan atau lain sejenisnya. Yang kedua, penjelasan yang melibatkan panca indera. Siapa yang tahu panca indera? Mata, Bu. Nah, bagus, Krisna. Lain? Telinga, Bu. Betul. Hidung, Bu. Betul. Mulut. Betul. Nah, jadi di situ nanti penulis akan menggunakan panca indera yang seperti mendengar, melihat, merasakan, meraba terhadap objek yang disampaikan, mau dari aroma, bentuk, tekstur atau lain sejenisnya. Ketiga, fokus pada satu objek. Jadi dalam tes deskripsi, penulis itu hanya menuliskan satu objek yang dideskripsikan. Jadi tidak fokus pada objek lain, sedangkan objek utamanya diabaikan gitu. Yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri fisik maupun fisik bagi objek secara detail. Jadi di tes deskripsi ini menjelaskan objek secara rinci, mau warnanya, bentuk, ukuran, ciri fisik maupun psikologinya. Jadi semuanya dijelaskan secara rinci. Mau seperti bentuknya bulat, lonjong, atau seperti apa warnanya juga gitu. Baik, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan tes deskripsi. Tes deskripsi memiliki beberapa kaidah kebahasaannya. Kita hanya akan membahas 4 saja. Pertama, menggunakan kata sifat atau adjektiva untuk mendeskripsikan objek. Di sini penulis bisa menggunakan kata sifat seperti kata cantik, indah, harum, wangi, dan sebagainya agar objek yang dideskripsikan menjadi lebih hidup. Yang kedua, menggunakan kata benda khusus, yaitu kata yang lebih khusus. Contohnya gini, dari benda. Misalnya jika kita menyebut kata objeknya burung, sedangkan pembaca tidak akan tahu burung ini burung apa yang akan dijelaskan oleh si penulis. Burung patikan, burung pipit, rajawali, atau sejenisnya. Jadi di sini dalam tes deskripsi menggunakan langsung ke hewan apa atau apa yang ingin disebutkan. Misalnya kalau burung apa? Burung pati gitu. Jadi akan lebih mudah dan mencegah terjadinya ambiguitas. Yang ketiga, menggunakan bahasa majas atau bahasa kiasan. Nah, majas ini adalah gaya bahasa. Gaya bahasa digunakan agar tes deskripsi atau objek yang dideskripsikan dan tes tersebut menjadi lebih hidup. Nah, yang keempat, menggunakan kalimat perincian. Nah, di kalimat perincian ini merinci objek yang disampaikan seperti bentuk, ukuran, tekstur, dan lain sebagainya secara rinci sehingga pembaca dapat mengetahui objek tersebut seolah-olah melihat langsung, merasakan, mendengar, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kalian bisa perhatikan kedua gambar di depan. Perhatikan, coba bayangkan kalian berada di tempat tersebut, merasakan aroma, suasana. Baik, setelah kalian perhatikan, kalian bisa membuat menjadi 2 kelompok. Kami kelompok 1
menang kami. Kami yang bawa Ya, ibunya. pertama perempuan ya. Kami ganti ibu. Nah, kalian aku mendistribusikan cairan Ibu ya, ini kertasnya Bu. saya Bagi bagikan. ibu. Bagikan. Ya Bu, iya Bu. Nanti nanti diwakilkan ada satunya untuk menjelaskan hasil diskusi kalian di depan. Ya Bu. Yang berikan terus. Ya, kertasnya dia. Ada ya. Umumkan lo ya. Bu, kami nggak ngerti. Gimana maksudnya Bu? Cak jelaskan Bu. Ya, tadi bukan ini kami kurang lengkap. Di bagian mana? Ibu dari Maksud Ibu gimana? itu kan gambaran Siapa? kami yang teh. Lalu bagaimana kami mendeskripsikan tentang teh? Nah, gini, kalian Apa bayangkan. aja yang dibutuhkan? Nanti Ini gini. oi. Ini. Enggak, tengok apa yang dia itu. Jadi, coba dibayangkan kalau kalian ada di situ. Kalian bagaimana timbangan di sana nanti. Oh, berarti seolah-olah kami di situ dan gimana merasakannya. Bagaimana teh, atau suasana, terus udara, atau bagaimana? Oh, siap, baik. Berapa kami tulis? Berapa yang dapat? Kalian bisa tulis dari 6 sampai 10 kalimat. Waktunya berapa menit? Nah, kami ini nggak cukup nih Bu. Kami Kami 10 menit Bu. 20 aja Bu. Baik, 10 menit. 10. Ah, Kalian bertiga loh, mereka berdua. tapi kami nggak cepat. Mau pasang saja. Oke, Bu, 10 menit siap. Siap. Ada lagi tanya? Nomor itu bilang saya cowok itu tadi resep kali Bu. Ada ini satu. Ayo disampaikan. Udah paham Bu. Nah, siapa Bu? Jangan satu perempuan. Yang lainnya kok. Kami berpikir Bu. Kami lagi diskusi dengan kalau tidak kuat nama orang ini kelihatan. Jadi, gimana kalau pendapat gimana? Yang tadi yang bagian tadi. Jelaskan. Ibu nanti kalau ada pihak presentasi. Ya, Di presentasi di tempat aja. Oh, Oke, Bu. ya Bu. Berarti kau pendapat tadi yang itu ya? mana Bu? Ini kan bisa. Kita gabungkan sama kita. Kita. Pikir dulu, Pak. Kemarin nanya. Ya, pikir dulu. Ini sejenak. Tak apa diam aja. Diam aja. Telepati Kami dulu. lagi diskusi Bu. Enggak, Miss Tauri tadi diam ya, nggak buat apa-apa. Lama udah Bu. Enggak loh, Bu. Oh, sabar lagi siap. Ya. Jangan lama-lama ya. Yo. Ngapain kamu teh? Beda kalian gambarnya. Oi, Bu, ini kan ada ini buku ada. Ini ada buku. Kamu
Tek sebelah kelompok sebelah. Oh, nanti ikut. Pasti kita menang ini. Nanti kita akan nilai kan. Oh, nanti mengganggu itu. Jawabannya itu salah. Terus yang habis. Layarnya dikurangin. Harga ini. Masanya itu. Itu pun kami. Datang. Lalu gaya itu cari gaya. Jadi kayak satunya kayak sambut. Jadi mak kampus ya. Kami juga dia. Itu memang dari kecil. Dari TK. Dia duduk di pojok. Dari TK kan kampus. Jangan langsung cerita-cerita buat terus. Oh ya Bu. Hampir siap Bu. Ya, Bu. Jadi ada referensi ya. Ya. Biasanya dia kalau bolos itu kasih Pak Wija. Bu, izin Bu ya. Enggak Bu, ini Bu. Jadi kan tadi kan itu absen. Nah, satu orang pengujian Bu. Aida. Itu tadi datang dia waktu mata kuliah mata pelajaran MF dia datang Bu. Terus dia Pak tes pulang menghadap sampai itu. Bikin nanya Bu, kami dari kantin juga. Ya, kayaknya dia bolos. Ibu kasih itu aja Alpan kayak juga lah. enggak pas masuk nanti ibu panggil kantor kita panggil orang tuanya yang banjir kali ini Tiap hari tak masuk Bu. ya Nggak mungkin bolos tuh Bu. Dari TK kayak ada juga bolosnya Bu. dari TK kami SD SMP ya kita Enggak Bu. Nggak ada perubahan Bu. Ya udah Kir, tes yuk. Ibu kok bantu kelompok sebelah? Ayo. Enggak, usah. Usah, kami juga bisa. Ayo. kami keren Bu. Nah, tapi bukan Aida dia juga dibantu muka ibu, tidak uang. saya penulis Bukan pengemis, dia hidup malah. malah Ya, dia juga 4 orang Bu. ya Dua kali ibu. duit dulu aku belum makan kayak gitu Bu kami kayak mau melawan tapi karena bapaknya orang kaya kami tidak takut CEO. ya Oh ya Bu, kami sekali ibu dan kau ya. ya Aduh. apa nih kita ya buat terus Nah, udah siap semuanya? Sedikit lagi Bu, sedikit lagi Bu, sedikit lagi Bu. Ya. Serius, sedikit lagi sampai Tapi sini. kamu Ibu main ke bentar. Ibu bantu orangnya. 2 menit lagi. Gak ada, bantu. Ibu kok gitu sih? Ais. Ibu bantu dulu pasti ke Aida bolos. Ya. Ais. Ya udah. Oh Bu, kami juga udah siap nih Bu. ya Bu ya kamu nih duluan Bu. Udah Nanti deh. mata dari kelompoknya aku mempresentasikan. Gimana Bu? Di tempat tadi dulu. Terus nanti kalian saling menilai kami satu maju sama ke lain. depannya Apa Bu? Saling menilai satu sama lain. Begini udah. Ibu Kami kami mau mau begini ini cepet. Bu kami mau presentasi Pak Mau di depan. Sama di sini aja. presentasi sama Bapak Ida kemarin di depan nggak enak Ah, di sini aja Bu. di depan terus Oh,
kami mau berdua, Bu. Nanti aku sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Nomor 2. 2. Kami akan mempresentasikan hasil deskripsi dari kebun teh. Saya sendiri bernama Alexander dan kawan saya bernama Mita Walandi akan presentasi. Ya serius, Ya. yang mana juga bukan namanya. Ya wah, itu ibu panggil setengah tadi, sebenarnya nama panjang. Sudah lanjut ya. Menurut yang telah kami buat adalah berdasarkan kebun teh. Di sini hasilnya perkebunan teh membentang luas di lereng perbukitan. Barisan tanaman yang tersusun rapi membentuk pola teraseri yang berlapis-lapis yang menciptakan hamparan hijau yang meningkatkan mata. Daun-daunnya berwarna biru cerah dan terlihat subur, menandakan ini adalah lingkungan yang subur. Daun biru. Di sisi kanan dan sisi kiri perkebunan berdiri 2 pohon besar dan memberikan kesan alami dan mempercantik pemandangan. Langit biru yang cerah dihiasi dengan sebuah cahaya keemasan di cakrawala yang menandakan waktu pagi atau senja telah tiba. Jauh di belakang tampak siluet penggunungan yang sama-sama kami lihat. Keseluruhan suasana terlihat tenang, sejuk, dan tentram. Itu kami presentasi dah masuk terus. Ini kami nggak siap nanti. Baik, saya lanjutkan 3 ibu. Seorang bagi siapapun yang melihatnya untuk menikmati keindahan alam yang masih asri dan hijrah. Baik, kita beri pengambil tepuk tangan untuk pemerintah. Oke, kelompok selanjutnya mau maju 2 atau 1? 2, Bu. Oke, baiklah. Jadi kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil deskripsi dari gambar yang ada di depan. Bunga mawar terlihat sangat indah dengan kelopak berwarna merah terang yang mencolok. Kelopaknya berlapis-lapis dan tersusun rapi sehingga membentuk bunga yang tampak penuh dan mekar sempurna. Setiap ujung mawar terlihat segar dengan tekstur kelopak yang halus dan sedikit berkilau ketika terkena cahaya. Di sekeliling bunga tampak daun-daun berwarna hijau cerah yang berbentuk lonjong dan bergerigi halus di bagian pinggirnya. Beberapa tangkai membawa kuncup yang belum mekar, menandakan bahwa tanaman mawar ini sedang berada dalam masa pertumbuhan. Oke, silakan. Kau singkat kali kami panjang buatnya ni Bu. Kami singkir. Ayo Ibu, bilang tadi kan. Ini kalau orang sudah dapat 100 kami mau rumah. Kan tapi deskripsinya berlengkap. Ya. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Tadi Om Sakit protes kan karena kenapa mereka singkat sekali. Ya. Ibu kan udah bilang tadi kalimatnya cukup 6 sampai 10 kalimat aja. Jadi kalian Kami dapat 15 ini Bu. Kami nanti benar. ada panjangnya Oh, ini besar. Ibu. Ibu main bantu ya, tapi ya. Ya, Ya, pasti itu bantu nih. Ini baik. Udah Ibu. Nah, kalau nggak, Paham Bu. Paham. nah coba simpulkan pelajaran ini. Wah. Simpulkan materi hari ini. Ya, singkat aja. Ya udah Bu, aku bantu ah. Oke, bantu kawan-kawan Ibu. Jadi hari ini yang dapat kami tangkap, yang dapat kami terima pembelajaran materi ini adalah tentang teks deskripsi. Nah, yang dapat kami pahami bahwa teks deskripsi tersebut adalah teks yang menjelaskan misalnya suatu objek, contohnya seperti kebun teh tadi. Di situ di kebun teh tersebut kami harus mampu menjelaskan mulai dari areanya di pegunungan
dipersingkat lagi. Ya, Bu. Oke, kami ini berapa? Ya, saya kalian menilai mereka. Jadi kami menilai orang ini sesuai dengan apa yang ujian tadi 6 kata sampai 10 kata saja Bu. Kalimat Bu. Jadi kami ingin berimajinasi lebih Bu. Nah, nggak masalah itu. Jadi orang ini kok gitu ya. Dan ibu malah dukung orang ini. Karena kami sesuai instruksi ibu guru. Kami berimajinasi lebih. Ibu Ya, ya. kami Salah. lebih kreatif nih. Berarti kalian memang sangat memahami. Berarti kami menilai orang ini 95,8 Bu. Kalian terima dibanding majasnya. Ya. Nggak masalah. Ya Bu. Nanti aja bonus kalian 3, mereka berdua. Ya, Bu. Oke Bu. Oke. Baik. Lagi. Udah pun tanya. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu akan mengirimkan link kuis online. Ya, Bu. Main game nih Bu. Ya. Sekarang. Yang terjadi kok ya, ibu sudah jelaskan. Nanti. Semuanya ada bawa ponsel kan? Ada, Bu. Sampai pakai tuh. Kita masuk. Ibu, Kita aku main enggak. Biasanya cowok banyak pakainya mau main Iya, game. Bu. Ya, baru tadi pagi pakai kami yang subuh. Ini kami nggak tidur nih, makanya kami datang. Nah, pasti pada main game. Ya, kami menjadi pro player. Tapi jangan lupa belajar juga. Nah, Ibu kirim link ke grup ya. Ya, Bu. Kalian ini waktunya berapa? 20 menit Bu. Dan sama 15. baik 15 menit, oke? Oke. Langsung dan Lanjut. Ini apa pakai? kita untuk sebagai Oke Bu, orang. saya sedang mengerjakan. Baik. Apa lagi bersama? Oh enggak. Jadi makan sama dulu. Kalau ada masalah kasih tahu ya. Ya Bu. Musafir udah. Dikit lagi nih Bu, pasti menang. Itu sebagai nilai harian ya. Ya. Saya dulu. Itu kalau
tadi Bu sekarang. Oke, dan kita semua sekarang. Beda Bu, yang lebih itu